Bayangkan seorang anak kecil tidur di lantai beralas karung, lapar setiap malam, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa masa depan yang jelas. Ia sering dihina, diremehkan, bahkan dianggap tidak akan pernah berhasil. Namun siapa sangka, anak yatim piatu yang miskin itu kelak tumbuh menjadi seorang miliarder. Bukan hanya sukses mengubah hidupnya, tetapi juga menikahi seorang gadis kaya raya dan menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia. Ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata tentang perjuangan, air mata, dan harapan. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena kisah ini bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Di sebuah desa kecil yang nyaris tak tercantum di peta, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Carlo. Desa itu dikelilingi sawah kering dan rumah-rumah bambu yang renta dimakan usia. Malam hari hanya diterangi lampu minyak, dan hujan seringkali menjadi atap bocor yang tak bisa dihindari. Carlo bukan anak biasa. Ia adalah yatim piatu sejak usia 5 tahun. Ayahnya meninggal karena sakit yang tak sempat diobati, sementara ibunya menyusul setahun kemudian akibat kelelahan dan kurang gizi. Sejak saat itu, dunia Carlo seakan runtuh. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada suara yang memanggil namanya setiap pagi. Yang tersisa hanyalah kesunyian, kelaparan, dan rasa takut akan hari esok. Carlo tinggal menumpang di rumah gubuk milik seorang kerabat jauh yang juga hidup dalam kekurangan. Ia tidur di lantai beralas karung. Jika hujan turun deras, ia terpaksa memindahkan barang-barangnya agar tidak basah. Setiap pagi, sebelum anak-anak lain pergi sekolah dengan seragam bersih, Carlo sudah berjalan menyusuri pasar. Ia membantu mengangkat barang, mengumpulkan botol bekas, atau membersihkan lapak pedagang demi beberapa keping uang receh. Makan baginya bukanlah rutinitas, melainkan keberuntungan. Namun, di balik tubuhnya yang kurus dan pakaian lusuh, Carlo menyimpan sesuatu yang tak dimiliki banyak orang, tekad yang luar biasa kuat. Ia selalu berhenti sejenak di depan sekolah dasar di desanya, memandangi anak-anak yang sedang belajar. Dari jendela kelas, ia mendengar suara guru menjelaskan pelajaran. Ia menghafalnya dalam hati, meski tak pernah duduk di bangku sekolah secara penuh. Suatu hari, aku akan belajar sungguh-sungguh, bisiknya pada diri sendiri. Suatu sore, ketika Carlo sedang membantu membersihkan gudang tua milik sekolah, seorang guru tua bernama Pak Dirman memperhatikannya. Guru itu melihat Carlo membaca buku pelajaran bekas dengan penuh konsentrasi. Pak Dirman terkejut. Anak itu membaca dengan lancar, bahkan mampu menjawab soal-soal dasar matematika. Sejak hari itu, Pak Dirman mengizinkan Carlo belajar di kelas setelah jam sekolah selesai. Tidak ada bangku khusus, hanya lantai dan papan tulis yang hampir terhapus. Namun bagi Carlo, itu adalah surga kecil. Ia belajar dengan rakus, membaca apa saja yang bisa ia temukan. Buku rusak, majalah bekas, bahkan koran yang dibuang orang. Carlo belajar bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ia tahu satu hal: pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Saat Carlo menginjak usia remaja, hidup kembali mengujinya. Kerabat yang menampungnya di pondok tua pada masa kecil meninggal dunia. Carlo benar-benar sendirian.
Ia terpaksa merantau ke kota tanpa uang, tanpa kenalan, hanya membawa pakaian di tubuhnya dan mimpi di kepalanya. Di kota besar, Carlo bekerja apa saja, kuli bangunan, penjaga parkir, pengantar barang, dan lain-lain. Ia tidur di musola atau emperan toko. Siang bekerja keras, malam belajar sendiri dengan buku pinjaman. Banyak orang menertawakannya. Anak miskin sepertimu bermimpi terlalu tinggi, kata mereka. Namun Carlo tidak marah. Ia justru tersenyum, karena dalam hatinya ia yakin, bukan dari mana kita berasal yang menentukan masa depan, tetapi kemana kita melangkah. Suatu hari, Carlo bekerja di sebuah toko elektronik kecil. Ia memperhatikan bagaimana bisnis berjalan, cara melayani pelanggan, menghitung keuntungan, dan mengelola stok barang. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Dengan uang hasil kerja keras bertahun-tahun, Carlo membuka usaha kecil menjual aksesoris elektronik. Awalnya hanya lapak kecil di pinggir jalan, namun ia jujur, disiplin, dan selalu belajar. Saat bisnisnya gagal, ia bangkit. Saat ditipu, ia belajar. Saat jatuh, ia tidak menyalahkan keadaan. Tahun demi tahun telah berlalu. Usahanya berkembang menjadi toko, lalu jaringan distribusi, hingga akhirnya merambah ke teknologi dan investasi. Carlo yang dulu tidur di lantai dingin, kini mulai duduk di ruang rapat. Namun, satu hal tak pernah berubah, kerendahan hatinya. Di usia 35 tahun, Carlo resmi menjadi miliarder. Namanya dikenal sebagai pengusaha sukses yang memulai segalanya dari nol. Namun, ia tidak hidup dalam kemewahan berlebihan. Ia membangun sekolah gratis, panti asuhan, dan beasiswa bagi anak-anak miskin. Setiap kali ditanya rahasia kesuksesannya, ia selalu menjawab, "Aku hanya tidak menyerah pada hidup, meski hidup sering menyerahkanku." Dalam sebuah acara sosial, Carlo bertemu Aulia, seorang gadis cerdas dari keluarga kaya raya. Aulia bukan hanya cantik, tetapi juga rendah hati dan aktif dalam kegiatan sosial. Mereka berbincang tanpa membicarakan harta atau status. Aulia tertarik pada cara Carlo berbicara tentang kehidupan, jujur, sederhana, dan penuh makna. Saat Aulia mengetahui masa lalu Carlo, ia tidak merasa kasihan, melainkan terinspirasi. Cinta mereka tumbuh perlahan, dewasa, dan saling menguatkan. Akhirnya, mereka menikah dalam sebuah pernikahan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Bukan karena kekayaan, tetapi karena perjuangan dan nilai hidup yang sama. Kisah Carlo bukan tentang menjadi miliarder semata. Ini adalah kisah tentang harapan, bahwa sejauh apapun kita jatuh, sesulit apapun hidup menekan, selama kita tidak menyerah dan terus belajar, masa depan bisa berubah. Jika seorang anak yatim piatu yang miskin, lapar, dan sendirian bisa mengubah hidupnya, maka kita pun bisa. Karena terkadang bukan dunia yang kejam, tetapi kita yang terlalu cepat menyerah. Dari kisah ini, renungkanlah. Hidup mungkin terasa berat sekarang. Mungkin kamu sedang lelah, bingung, atau hampir menyerah. Tapi ingat, semua orang besar pernah berada di titik terendahnya. Jika kisah ini memberi kamu sedikit semangat, tekan tombol like-nya sebagai tanda kamu masih mau berjuang.
Subscribe channel ini untuk menemani langkahmu dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan share video ini ke temanmu yang sedang butuh alasan untuk tetap kuat. Jangan berhenti bermimpi, karena masa depanmu belum selesai ditulis.